Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya iseng-iseng buat kue lapis. Hasilnya alhamdulillah lembut, rasanya enak, gurih, dan manisnya pas ya. Mau tahu saya buatnya gimana? Yuk kita buat sama-sama. Yang pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan. Tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Selanjutnya masukkan gula pasir sebanyak 100 gram atau kurang lebih sebanyak 7 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian kita masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Dan jangan lupa untuk santannya ini harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian selanjutnya kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml, kemudian saya tambahkan air matang sebanyak 50 ml dengan suhu ruang. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian dengan takaran masing-masing, kemudian selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna hijau muda makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh, kemudian saya campurkan dengan 1 sendok makan air panas, lalu aduk sampai tercampur rata. Dan untuk adonan yang ketiga atau yang terakhir saya tambahkan pewarna orange makanan sebanyak sekitar 10 tetes ya. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian selanjutnya kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah dipanaskan terlebih dulu juga. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan hijau yang kedua ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian kita lanjut kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml.
Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna orange ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan berulang secara selang-seling untuk penuangan adonannya ya. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada putih, orange, seterusnya ya. Sampai dengan adonannya habis. Kemudian masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang terakhir yang berwarna oranye ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 20 menit, buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang, kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin ya, baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Alhamdulillah hasilnya cantik dan warnanya menarik banget ya. Dan untuk teksturnya ini lembut, kenyal, dan legit banget ya. Kita coba sekali lagi. Kue yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, gurih, manisnya pas. Teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.